Ini alhamdulillah kita eh, sama-sama dikumpulkan di sini untuk menghadiri majelis ilmu. Kita belajar eh, di program live Zoom 7 sesi di bulan Ramadan. Sebelumnya eh, terima kasih kepada ayah bunda yang sudah hadir. Di sini ada Pak Budi, terus ada juga Bung Eko, terus ada Ibu Ratna dari Tangerang. Terima kasih yang sudah mau menyempatkan hadir. Nah, sebelum kita mulai, saya mau sapa-sapa dulu nih kira-kira yang hadir ini dari mana aja nih. Boleh Ayah Bunda untuk komen kira-kira yang hadir di live Zoom sesi ini dari mana aja. Ini ada Bu Ratna dari Tangerang, Masya Allah. Terus bisa dikomen dari mana aja yang hadir. Wah, ada juga yang dari Bekasi nih, Masya Allah. Sebelumnya ini untuk suara saya kira-kira apakah sudah terdengar aman? Wah, ada juga dari Sidoarjo, Masya Allah. Terima kasih Ibu Nai, Masya Allah yang udah hadir dari Sidoarjo, Masya Allah. Nah, untuk live Zoom ini kita akan belajar bersama guru kita. Pematerinya adalah Ustadz Iib Miftahuz Zaman. Jadi beliau akan membersamai kita selama 7 sesi ini dan kita sama-sama kembali niatkan lagi bahwasannya kita hadir di majelis ilmu ini memang semata-mata untuk kita belajar dan menuntut ilmu. Ya semoga eh, apa yang kita dapatkan nanti akan bermanfaat untuk kita semua. Wah, ada yang dari Bogor juga nih, Pak Budi, Masya Allah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena guru kita sudah hadir, mari kita eh, berikan apa ya, kalau plus mungkin di rumah masing-masing kita lanjutkan saja eh, untuk guru kita Ustadz Ibnu Zaman untuk memberikan nasihat untuk kita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Monggo. terima kasih Bang Rangga Afrian atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini semuanya yang dari Sidoarjo, dari Tangerang, dari Bogor ya, dari luar-luar Bekasi banyak. Alhamdulillah, semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang membawa manfaat dan dampak yang positif bagi kita semuanya. Pertama-tama segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, puja yang tiada terhingga, rasa syukur yang tiada terukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam. Semoga nikmat iman Islam ini terbawa sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Salawat salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, sang pelopor, sang suri tauladan yang sejarahnya ditulis dengan tinta emas
yang setiap ucapannya menjadi mutiara petunjuk dan hikmah, yang setiap tindak tanduknya menjadi sebuah acuan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini agar meraih kebahagiaan yang hakiki sampai kita di akhirat nanti. Ayah dan Bunda, pada pagi hari ini kita akan memulai dengan judul kembali ke titik nol ya, karena kita nanti akan ada 7 sesi untuk mentadaburi ayat-ayat yang menguatkan, ayat-ayat yang mengarahkan hidup kita kepada kebahagiaan hakikat, ya, kebahagiaan hakiki. Nah, kenapa sih banyak orang yang merasa tidak bahagia hidupnya? Gitu ya pertanyaannya. Kenapa banyak orang yang tidak bahagia dalam hidupnya? Nah, ini kita di sesi pertama ini kita akan sama-sama bahas sebelum kita menghias diri, sebelum kita menginstal ilmu yang lebih jauh, kita awali sesi kita ini dengan cleansing, pembersihan yang kita kasih judul dengan kembali ke titik nol. Apa itu titik nol? Titik nol bisa kita artikan kepada diri kita yang belum terpengaruh dengan sisi-sisi distraksi dari luar ya, seperti trauma, kemudian luka batin, topeng-topeng sosial, ya, kepalsuan identitas. Nah, ini biasanya yang menyeret kita ke dalam residu-residu yang ada di dalam jiwa kita, sehingga sepertinya hidup ini lelah gitu ya, hidup gampang mengeluh, hidup ini seperti dalam penjara. Nah, barangkali di antara ayah dan bunda ada yang sedang merasakan, kenapa sih hidup ini kok berat? Kenapa ya Allah selalu menguji saya? Ya Allah, why always me? Kenapa selalu saya yang diuji gitu ya? Nah, mungkin kita bahas satu persatu daripada pembersihan jiwa kita ini agar kita dapat menginstal hal-hal yang lebih baik dalam kehidupan kita sehingga menjadi transhuman, menjadi manusia yang eh, berubah menjadi lebih baik. Bil khusus kita ini alhamdulillah kajiannya berada di bulan suci Ramadan yang tentunya adalah sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana Allah pernah menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa ya Musa a'taitu li ummati Muhammadin an-nuraini. Saya berikan dua cahaya kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama adalah nurul Ramadan dan yang kedua adalah nurul Quran. Nah, di bulan Ramadan ini kita akan belajar bersama-sama menjadi manusia yang berubah menjadi lebih baik dan tentunya menjadi manusia yang lebih tenang dan bahagia. Kebetulan juga nanti ada sesi di mana kita akan mengambil salah satu ayat Al-Quran sebagai nasihat yang relate untuk kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini ada sudah diracik ya, bukan diracik makanan tapi ini sudah diramu menjadi potongan-potongan ayat yang insya Allah nanti kita akan pilih nasihat apa yang Allah sampaikan ke dalam kehidupan kita melalui ayat-ayat Allah ini. Ayat-ayatnya sudah dipotong-potong. Nanti ayah bunda tinggal pilih ya salah satu ayat yang ada dalam jar ini, yang ada dalam toples ini. Apa yang Allah sampaikan ke dalam kehidupan kita, maknanya apa, kemudian petunjuk amalnya apa yang harus kita lakukan. Insya Allah nanti di sesi terakhir kita akan sama-sama ya membuka ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam jar ini. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya, Ayah Bunda semuanya. Kenapa banyak orang mengeluh, kenapa banyak orang yang merasa hidupnya berat, kenapa banyak orang yang merasa tidak bahagia padahal anak, istri ada di sekeliling kita. Pekerjaan sedang kita tempuh. Rizki Allah berikan setiap hari. Namun kenapa hati kita ini sulit
untuk merasakan keberlimpahan, merasakan rasa syukur yang mendalam. Yang ada kita kebanyakan protes kepada takdir, tidak menerima dengan keadaan. Nah, ini padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Di sini ya, pertama, pada hakikatnya kita semua ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu beberapa ulama memaknai bertauhid kepada Allah. Ada juga ulama memaknai fitrah itu saat hati kita dalam keadaan bersih sebersih-bersihnya. Tidak ada dosa, tidak ada trauma, tidak ada racun-racun yang mengganggu dalam hati kita ketika kita lahir. Namun seperjalanan kehidupan kita, kita ini banyak mengalami distraksi pikiran, kemudian beban perasaan. Nah, ini kenapa ya? Mari kita bahas bersama-sama. Hati kita ini awalnya adalah hati yang suci ya. Barangkali bisa ditampilkan. Nah, ini gambarnya sebisa-bisa saya nih. Ya, bisa ditampilkan Mas Ali? Gambarnya apa? Bisa nggak tuh? Gimana cara nampilinnya nih? Gitu ya. Jadi awal mulanya hati kita ini bersih tanpa ada sentuhan dosa, tanpa ada trauma, tanpa ada penyesalan. Namun ya seperjalanan kehidupan kita, kita terus mengalami perubahan-perubahan dan sampai pada akhirnya kita menumpuk sampah-sampah yang tidak perlu di dalam jiwa kita. Baik, ya, saya bertanya dulu kepada ayah bunda, barangkali ada di salah satu antara peserta ini yang merasakan kehidupannya hampa atau kehidupannya sudah berjuang sekuat tenaga tapi hasilnya selalu nihil. Barangkali ada yang merasakan. Silakan ya, nanti di komen-komen saja. Nah, awalnya hati kita ini suci, kemudian datanglah gangguan-gangguan dari luar. Nah, ini yang mengganggu dari luar, tapi seharusnya kita ini punya benteng dari dalam. Gangguan-gangguan ini, ujian-ujian ya, ujian, kemudian butuh validasi, kemudian egosentri, ya, kemudian bisikan negatif. Bisikan negatif itu bisa kita artikan setan ya, jin, nafsu, itu adalah bisikan-bisikan negatif. Kita yang tadinya semula dalam keadaan hati bersih, kok mengalami hidup yang begitu berat. Pikiran yang begitu penat dan seolah-olah semua jalan menjadi tersumbat. Kenapa? Karena kita menyimpan sampah-sampah terlalu lama di dalam hati kita ya. Kita kadang tidak sadar, kita menyimpan traumatik yang begitu dalam tapi seolah-olah kita normal. Padahal trauma itu menjadi ganjalan dalam hati kita. Jadi sesuatu yang menghambat perjalanan kita. Ya, jadi ada nih orang ketika mau bisnis dia takut. Ah, nanti kalau saya buka bisnis ini jangan-jangan saya ditipu oleh rekan bisnis saya. Nah, akhirnya dia tidak melakukan bisnis karena ada rasa takut yang berasal dari trauma. Kemudian ada orang yang mau melamar pekerjaan. Saya mau melamar pekerjaan di suatu perusahaan, tapi dia nggak jadi. Potensi saya kan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Saya ini punya nilai yang tidak sesuai dengan standarnya. Ini adalah perasaan-perasaan yang membuat seseorang terhambat untuk
grow up, untuk bertumbuh. Di antaranya traumatik, kemudian tadi insecure ya, minder, tidak memiliki kepercayaan diri, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini dengan potensi yang sangat besar. Sadari ya, sadari ayah bunda bahwa setiap manusia dilahirkan ke dunia ini tidaklah dalam keadaan peta yang kosong. Semua sudah diberikan petanya. Semua sudah diberikan kendaraannya. Semua sudah diberikan bahan bakarnya. Bahkan semua sudah dipersilahkan untuk drive, untuk mengendarai kehidupannya masing-masing. Tapi ternyata di tengah jalan banyak batu kerikil, ada jurang, ada tumpukan-tumpukan bongkahan ujian yang menabrak kendaraan kita sehingga kita stuck dalam satu kondisi yang tidak membuat kita bertumbuh. Nah, ayo sekarang kita sama-sama cleansing kembali ke titik nol. Pertama yang kita buang adalah kekecewaan. Ya, kekecewaan ini barangkali di antara ayah bunda ada yang pernah kecewa, ya. Ya, masukin. Kayaknya belum masuk, kayaknya Ustaz. Apanya? Itunya, Tulisannya ya? kan di Zoom-nya itu di share screen, Ustaz. Share Coba screen, dibantu. share screen. Udah masuk Zoom? Ya, kita oke. Share screen. Masuk. Oke, Ini papan tulisan itu ya. udah ada masuk. Tinggal di papan tulisan tadi. Papan tulisan tadi itu ini ya. Kita coba ya Bunda ya. Kita kembali ke titik nol dalam kondisi hati kita yang benar-benar tenang. Kembali ke titik nol. Masuk nggak tuh? Masuk, masuk, aman, aman. Ada kelihatan ya. Ada. Baik, Bunda, kembali ke titik nol. Yang pertama, kita bersihkan dari sifat kecewa. Waduh, kita ini ya sering sekali mengalami kekecewaan. Sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi kita, akhirnya membuat kita kecewa. Kecewa yang mendalam akan membentuk sebuah gumpalan traumatik. Dari trauma itu akan membentuk gumpalan perasaan yang kalau anak muda sekarang bilang akan menjadi orang yang mageran. Yang malas gerak, malas berinspirasi, bahkan bukan malas sekedar malas, tapi justru membunuh pertumbuhan kita. Maka kecewa. Ya, kecewa dengan apa? Bisa kecewa dengan usaha, bisa kecewa dengan rekan kerja, ya. Bisa kecewa dengan ketentuan Allah, kecewa dengan takdir ya. Nah, kita kecewa dengan usaha. Pak Ustadz, kita sudah berusaha sekuat tenaga, sudah berdoa kepada Allah bertahun-tahun lamanya, dan kita tidak pernah meninggalkan amalan-amalan yang baik. Tapi kenapa ya usaha saya ini selalu gagal? Nah, di sini ya, usaha kita selalu gagal dan kita kecewa. Lalu kita menyalahkan takdir, menyalahkan ketentuan Allah. Karena sudah merasa usaha. Sampai ada perasaan begini. Ustadz,
sepertinya Allah itu nggak adil. Oh, iya. Kalau sampai terucap seperti itu atau sampai merasa bahwa Allah itu tidak adil dalam kehidupan kita, itu udah berat banget itu, ya. Itu sudah sangat berat berarti perasaannya. Kalau sampai ngomong Allah tidak adil itu sudah berat. Padahal mari kita merefleksi diri kita ya. Di mana letak ketidakadilan Allah? Allah setiap hari memberi kita rizki. Allah setiap hari menjaga kita, memberikan peluang, memberikan kesempatan, memberikan nafas dengan cuma-cuma. Di mana letak ketidakadilan Allah? Sementara ya, kalau kita mau fair-fairan dengan Allah, ketika kita doa, ketika usaha kok tidak goal usahanya, kok doanya belum dikabulkan. Tapi kalau kita mau ambil head to head dengan Allah, maukah ketika kita melakukan dosa, Allah langsung memberikan adabnya kepada kita? Tapi kan kenyataannya tidak. Jadi ketika kita melakukan dosa, melakukan perbuatan yang negatif, Allah tidak langsung memberikan hukuman kepada kita. Allah tidak langsung memberikan adabnya kepada kita. Itu sudah bentuk keadilan. Jadi ketika doa kita belum terkabulkan, usaha kita belum terwujudkan, itu bukan bentuk ketidakadilan Allah. Justru itu adalah bentuk pendidikan. Ya, bentuk daripada bimbingan dari Allah agar kita terus belajar dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suaranya kurang besar ini. Masuk ke suaranya? Masuk. Mbak Una apa Mas Una nih? Masuk suaranya? Ayo, Bagaimana Masuk. jika terlanjur? Masuk ya? Baik. Jadi ketika kita berpikir Allah tidak adil, ketika kita berpikir usaha kita maksimal, doa kita sudah optimal, tapi Allah tidak mengabulkan, jangan sekali-kali merasa Allah tidak adil. Jangan sekali-kali menuduh, melabel Allah tidak adil. Itu sudah sangat adil. Buktinya apa? Buktinya ketika kita melakukan dosa, Allah tidak langsung mengeksekusi kita dengan adabnya. Tidak langsung menurunkan siksanya kepada kita. Nah, jadi kita sadar di situ ya. Kita bersihkan tuh kekecewaan dari usaha kita. Kita kecewa dengan usaha yang sudah maksimal, doa yang sudah optimal tapi belum terkabulkan. Kita bersihkan. Sadari bahwa Allah sudah terlalu baik kepada kita. Bahkan kita tidak pernah doa ya. Ya Allah semoga hari ini bisa makan. Ya Allah semoga hari ini bisa minum. Kan kita tidak pernah berdoa seperti itu. Tetapi Allah berikan makan. Allah berikan minum. Allah berikan waktu istirahat. Bukankah itu bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala? Namun kita sering tidak sadar karena kita fokus kepada rasa kecewa dibanding daripada rasa syukur kita atas nikmat Allah. Nah, ini ya, biasanya kecewa dari usaha kita, kecewa dengan usaha yang sudah optimal belum terwujud. Lalu kita punya kekecewaan kepada sesama makhluk Allah. Bisa katakanlah, let's say, rekan kerja. Rekan kerja kita ini mungkin bermuka dua di hadapan atasan kita. Atau dosomuko, 10 wajah yang bisa dia tampilkan ke setiap orang yang berbeda-beda. Sehingga rekan kerja kita ini meracuni perasaan kita. Nah, saya kecewa sama rekan kerja saya, Ustadz. Kenapa ya bos itu malah percaya sama dia, padahal dia itu cuman poles-poles lisan saja, hanya memoles kata-kata saja sehingga pekerjaannya diakui sebagai pekerjaan yang baik. Sementara saya sudah bekerja dengan maksimal, bekerja sesuai deskripsi job desk saya, job deskripsi saya, tapi si bos ini tidak menghargai saya, bahkan mengabaikan pekerjaan saya. Udahlah, kita move on dari pujian-pujian orang, karena itu berat. Kita move on dari penghargaan
selain Allah. Maka katakan ya, ketika kita kecewa dengan sesama manusia atas apa yang kita pernah lakukan kepada sesama manusia, yaitu kebaikan-kebaikan, maka katakan dalam hati kita, wa kafa billahi syahida, cukup hanya Allah yang menjadi saksi dalam kebaikan-kebaikanku. Toh nanti di akhirat atau di surga nanti tidak seorang pun yang memfasilitasi kita dengan kenikmatan di sana. Yang memfasilitasi kita dengan kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka cukupkan Allah sajalah. Ya Allah, saya ikhlas, saya sudah bekerja keras, saya sudah bekerja sesuai dengan job description pekerjaan saya, tapi bos belum melihat kebaikan-kebaikan ini. Semoga engkau tetap melihat dan mencatatnya sebagai kebaikan. Jadi hati kita plong ya, plong dari rasa kecewa. Nah, rasa kecewa ini bisa jadi hambatan yang panjang bagi seseorang. Kecewa dengan ketentuan Allah, ya. Ya tadi balik lagi kepada merasa Allah tidak adil. Kok saya begini terus ya hidup ya? Kenapa saya itu penuh dengan ujian? Orang lain kok hidupnya enak, nggak ada. Jadi begini, ya ayah bunda, ini ada seorang ibu-ibu yang merasa masalahnya paling apa? Paling ekstrim. Masalahnya paling besar. Seolah-olah hanya dia yang diberikan masalah yang berat. Lalu datanglah dia ke seorang pembimbing kehidupan, ya, dan dia meminta untuk diarahkan hidupnya. Kata ibu-ibu ini curhat, Pak Ustadz, gimana ya, saya ini kok hidup penuh dengan ujian, masalah silih berganti, tidak kunjung usai. Nah, singkat cerita, kata coach life-nya, kata pembimbing hidupnya ini, seorang ustadz ini, katanya gini, ya udah gini Bu, Ibu cari satu butir beras, yang insya Allah nanti satu butir beras itu akan saya doakan supaya ibu terlepas dari ujiannya. Dan ibu akan hidup lebih tenang. Oh gitu Pak Ustadz. Hanya mencari satu butir beras? Iya, cari satu butir beras. Nanti ibu bawa ke sini, saya akan doakan. Dan ibu bawa pulanglah itu satu butir beras itu. Tapi syaratnya, ibu ambil satu butir beras itu di rumah yang tidak punya masalah. Berangkatlah tuh ibu-ibu itu ya. Berangkat mencari ke tetangganya. Assalamualaikum. Bu, maaf, saya mau minta beras satu butir saja. Tetangga pun menjawab, ya silahkan ibu. Eh, 1 liter pun akan saya berikan gitu. Oh gitu. Tapi maaf ibu, saya boleh bertanya, tapi itu dalam rangka kepo ya. Saya hanya bertanya, apakah dalam rumah tangga ibu ada masalah atau keluarga ibu punya masalah? Langsung ibu itu menangis, ya Allah, Bu, sudah 2 tahun suami saya tidak pulang, tidak memberikan kabar, tidak memberikan nafkah, sehingga saya berjuang sendiri untuk membiayai anak-anak. Sampai saya bangun jam 1 malam, subuhnya saya berangkat untuk berdagang. Saya pontang-panting menghadapi ini. Ya Allah, kata si ibu yang mencari beras itu, ya sudah Bu, mohon maaf ya, saya tidak jadi untuk meminta beras. Beras katanya. Oh boleh Bu, silahkan. Lalu si ibu itu juga bertanya, sebagaimana syarat dari Pak Ustadz, harus diambil dari rumah yang tidak punya masalah. Akhirnya, maaf Bu, ibu punya masalah nggak ya Bu dalam kehidupannya? Ketika ibu itu bertanya punya masalah atau tidak, lalu menangislah si ibu ini. Ya Allah, seminggu yang lalu anak saya terkena kasus narkoba, padahal anaknya pinter. Padahal anaknya jenius, tapi sekarang sudah ada di penjara.
masa depannya seolah-olah hancur dan runtuh begitu saja. Akhirnya kata si ibu yang minta beras, ya sudah Bu, mohon maaf ya Bu, saya tidak jadi minta berasnya. Pindah lagi ke tetangga yang sebelah, pindah lagi ke tetangga yang sebelah. Sampai 40 rumah lebih. Tidak ada satu rumah pun yang tidak punya masalah. Lalu si ibu ini kembali ke coach live-nya, ke pembimbingnya. Akhirnya, Pak Ustadz, bagaimana ini saya kok tidak dapat berasnya? Emang tetangga ibu tidak ada yang punya beras? Lalu si ibu itu menjawab, kalau beras banyak yang punya Ustadz, tapi syarat yang keduanya itu yang saya tidak dapat. Apa? Emang tidak ada satupun tetangga ibu yang tidak punya masalah? Iya Pak Ustadz, semua hampir tetangga saya punya masalahnya. Dan saya rasa sepertinya masalah mereka lebih berat daripada masalah saya. Nah disitulah kita akan sadar. Kita akan kembali ke titik fitrah kita, ke titik nol kita, bahwa semua manusia di dunia ini diberikan ujian dengan kadarnya masing-masing. Jadi jangan terlalu merasa bahwa kitalah yang diuji oleh Allah, kitalah satu-satunya ya. Kita ini nothing spesial untuk ujian. Enggak, bukan orang yang spesial untuk diuji oleh Allah. Jadi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekecewaan kita kepada ketentuan Allah ini, kepada takdir-takdir Allah ini membuat kita kecewa, kemudian membuat kita jadi malas ngapa-ngapain, malas ibadah, malas belajar, malas untuk bersosial. Nah, ini bahaya kalau kita biarkan. Maka kembalilah ke titik nol di mana perasaan kita menyadari betul bahwa hidup ini memang tempatnya untuk belajar dan bertumbuh. Nah, gitu ya. Kepada ayah bunda semuanya yang sudah hadir, alhamdulillah. Jadi dari rasa kecewa ini nanti kita akan clean, akan kita bersihkan. Kemudian yang kedua yang membuat diri kita menjadi penuh dengan sampah, penuh dengan beban adalah kebencian ya, atau dendam. Nah, barangkali di antara kita ini ada yang sedang memendam dendam sampai hari ini. Sebelum nanti kita akan install ilmu-ilmu yang lain, kita akan berhias dengan amal-amal yang lebih baik. Kita bersihkan dulu apa yang menjadi ganjalan dalam hati kita. Di antaranya adalah dendam. Kira-kira kalau jadi pertanyaan nih, ayah bunda ya, ketika ayah bunda punya dendam atau bahasa Arabnya biasa disebut dengan idmarul adawah, menyimpan permusuhan dalam hati. Apakah ketika permusuhan dalam hati itu disimpan seumur hidup dan sampai ketika kita wafat, apakah dendam yang kita simpan itu akan menjadi syafaat kita? Apakah dendam itu akan mendorong kita lebih baik? Atau justru sebaliknya, dendam itu akan mengubur kita dalam kegelapan? Ataukah sebaliknya dendam itu akan membuat hati kita semakin berpikir negatif bagaimana untuk menjatuhkan orang lain, bagaimana untuk menyakiti orang lain. Nah, ini di sini energi kita bocor. Yang seharusnya kita punya energi positif untuk hidup yang lebih baik, untuk menangkap sinyal positif dari Allah agar diserap dalam kehidupan kita, kita malah membuat bentengnya. Sehingga sinyal-sinyal positif itu terblok, ya, mengalami blokir sebelum dia sampai kepada kita. Kenapa? Karena kita menyimpan dendam. Dendam itu adalah benteng yang tebal ya dan berwarna hitam. Itu membuat orang tidak dapat menerima cahaya-cahaya inspirasi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidupnya selalu berpikir bagaimana menjatuhkan orang itu, bagaimana supaya orang itu terjerumus ke dalam kubangan kesengsaraan, itu yang kita pikirkan. Kita lebih fokus di situ. Jadi mulai hari ini kita lepas dendam itu, maafkan diri kita, maafkan orang lain, dan maafkan kondisi apapun yang pernah hinggap dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita pernah dendam dengan waktu ya, emang ada Ustaz orang dendam dengan
Pernah ada orang dendam dengan waktu, orang dendam dengan sesama manusia, orang dendam dengan keadaan itu ada. Maka lepaskan dendam itu, sadari dalam hati kita bahwa dendam yang disimpan ini tidak membuat kita bertumbuh, tapi membuat kita semakin memiliki planning-planning yang negatif untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dibersihkan juga ya. Ini dendam kita harus kembalikan ke titiknya. Oke? Barangkali sampai di dua hal itu ada yang ditanyakan Ayah Bunda sebelum kita nanti akan tarik benang merahnya ya dari semua yang sudah dipaparkan tadi, kita tarik benang merahnya lalu kita akan melakukan refleksi ya bersama-sama. Silakan. Bu Yaya sudah on cam ya dia. Ya. Silakan ayah bunda yang mau nanya bisa di kolom komen. Yang mau on cam atau mau nanya langsung juga boleh. Biar nanti di komen dulu eh, agar nanti hostnya yang kasih akses buat ke suaranya. Biar nggak di biar di unmute gitu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita ambil benang merah dari hambatan-hambatan kehidupan kita ya. Apa sih yang menghambat kita tadi? Sampah-sampah atau residu-residu dalam hati kita yang tidak berhasil kita bersihkan. Bagaimana cara untuk kita membersihkannya? Pertama, pertama kita harus punya rasa sadar. Sadar apa Pak Ustadz? Sadar terhadap makna kehidupan. Jadi kehidupan kita ini adalah kehidupan yang tidak pernah benar-benar lepas dari ujian. Pasti akan ada dan akan selalu berganti dengan ujian-ujian yang lain. Ya, bagaimana menguatkan hatinya? Bagaimana cara kita untuk bisa powerful untuk menghadapi ujian itu? Sadari bahwa ketika Allah memberikan ujian kepada kita, kita yakin bahwa Allah sedang menyiapkan jalannya, bahkan jalannya sudah tersedia. Nah, Allah ingin bermain dengan kita supaya kita mencari jalannya. Oleh karena itu, ketika kita berusaha tanpa melibatkan Allah, itu salah besar. Maka supaya kita di jalan yang benar, kembalikan saja itu permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berikhtiar secara dohir, secara lahir, dan kita berdoa di dalam batin kita, ya Allah, aku paham. Aku diberikan ujian seperti ini adalah cara Engkau untuk menekan tombol potensiku yang lebih besar agar keluar, agar semakin tampak yang Engkau titipkan dalam diriku agar muncul keluar. Nah, jadi sadar, jangan anggap ujian itu sebagai cara Allah untuk menekan kita, kemudian memenjarakan kita, menjerumuskan kita ke dalam kubangan kesengsaraan. Bukan, tapi ujian yang datang kepada kita itu adalah Allah sedang menekan tombol agar kita ini mengeluarkan potensi yang selama ini terpendam. Bahwa Anda istimewa, Anda luar biasa.
yakin dengan hal itu, pasti kita akan segera menemukan jalan keluarnya. Ya, sadar. Sadar dengan bahwa sadar Allah Maha Baik. Di situ kuncinya. Yang pertama, sadar Allah Maha Baik. Yang kedua, apa yang udah masuk? Nah, yang kedua, bagaimana cara kita membuang residu-residu dalam diri kita agar kembali menjadi bersih dan kembali ke titik nol. Yang kedua adalah pemaafan ya. Pemaafan, forgiveness. Atau pemaafan ayah bunda. Maafkan siapa saja yang pernah menyakiti Anda. Maafkan siapa saja yang pernah berbuat dolim kepada Anda. Maafkan siapa saja yang pernah membuat hidup Anda dalam kekecewaan. Maafkan saja. Terus ada pertanyaan begini. Kalau dimaafin, keenakan dia dong Pak Ustadz. Enggak. Memaafkan itu justru untuk kesehatan pikiran kita sendiri. Ingat, memaafkan itu untuk kesehatan pikiran kita sendiri. Dan untuk kesehatan hati kita sendiri. Ketika kita semakin banyak memaafkan, kita akan merasa plong. Karena perbuatan orang kepada kita sudah ada balasannya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu membalas. Kita tidak perlu menyiapkan senjata untuk menyerang balik kepada orang yang pernah membuat diri kita dalam kekecewaan. Tidak usah, kita maafkan saja. Bagaimana cara memaafkannya? Nanti kita sama-sama ya, kita cleansing bareng-bareng. Maafkan saja siapapun. Masa lalu kita maafkan, orang-orang yang menyakiti kita, kita maafkan ya. Atau ada orang tua yang dikecewakan oleh anak, maafkan. Ada suami yang kecewa dengan istri, maafkan. Ada istri yang kecewa dengan suami, maafkan. Rasa maaf itu bukan membuat orang semakin merajalela berbuat yang tidak menyenangkan kepada kita, tapi memaafkan ini membuat kita lebih lega dan kita akan bertumbuh dengan bahagia. Yang kedua adalah forgiveness ya. Dan yang ketiga, kita tidak usah banyak-banyak poinnya ya. Sadar, kemudian maafkan, dan yang ketiga adalah terima. Atau dalam bahasa lain, qanaah. Ya. Terima apapun yang ada dalam kehidupan kita. Ya Allah, saya terima. Saya diuji dengan rasa sakit ini. Terima aja dulu. Ya Allah, saya terima. Dengan ketentuan Engkau yang membuatku sedih ini. Dan aku itu sedih ya. Terima dan aku itu sedih, itu sakit. Rasakan saja. Ini sakit ya Allah. Tapi aku yakin tidak akan lama. Aku tahu ya Allah. Ini kecewa sekali ya Allah. Tapi aku yakin tidak akan lama. Gitu ya. Jadi jangan ditolak, jangan denial. Ketika kita kecewa ya jangan ditampik bahwa kita enggak kecewa kok. Jangan. Terima saja. Iya saya kecewa ya Rob. Tapi saya yakin tidak akan berlama-lama dalam kekecewaan. Saya terima ya Rob. Saya tahu saya sedih. Terima kesedihan itu. Karena Rasul tidak pernah menolak kesedihan. Rasul tetap merasakan kesedihan. Tapi Rasul yakin tidak akan lama kesedihan ini. Dan semua akan berlalu. Berganti dengan kebahagiaan. Nah itu ya. Ayah bunda. Ada 3 step untuk kita membersihkan diri kembali ke titik nol. Yang pertama adalah sadar Allah Maha Baik. Allah tidak akan kejam kepada hambanya. Tidak ada Allah kejam. Kecuali kita yang salah pilih persepsi untuk menafsirkan segala yang ditentukan oleh Allah. Dan yang kedua adalah forgiveness. Maafkan siapapun yang pernah berbuat dolim kepada diri kita. Dan yang ketiga, terima kondisi apapun dalam kehidupan kita. Maka Allah akan memberikan jalan keluar yang lebih luas, yang lebih melegakan. Nah itulah 3 hal ini yang dapat membersihkan diri kita dari segala residu-residu yang ada dalam diri kita. Nah, ini ada pertanyaan nih satu baru masuk nih pertanyaannya nih Ya, silahkan. dari Yaya. Dia eh, sama ada 2 Ibu Yayah dan Ibu Ratna. Nah yang pertama Ibu Yayah ini bilang eh,
sebenarnya apa ya? Jadi sebenarnya tadi ada pertanyaan dari sesi pertama, yaitu pertanyaannya sejauh manakah diri ini untuk menghilangkan rasa dendam yang sangat menyakiti hati. Nah, terus nyambung nih sama pertanyaan nih Bu Ratna. Saya udah maafkan sih, tapi kadang masih deg-degan kalau mendengar namanya. Nah, itu Oh iya gimana iya. tuh? Iya iya iya. Baik, bagus sekali nih pertanyaannya ya. Wah. Jadi dari Bu Yaya dari mana nih Bu Yaya nih? Eh, ayo Bu Yaya Kalau dari boleh tahu. Mm-mm. Dari mana Bu Yaya nih, Pak Mas Rangga? Dari mana nih Bu Yaya nih coba kita coba ini aja nih. eh Langsung ngomong boleh Bu Yaya, Open mic ya. open mic. Nah, ini Aduh maaf ini teh monggo dari Bu Yaya. Kabupaten Bandung. Oh, Oh, Masya Allah. Bandung. Ya, Wilujeng Bu Yaya. mangga-mangga atur nuhun. Kita tadi dibuka teh tetesa kabuka, aduh maklum gaptek. Iya, iya. Mangga-mangga. Oh, dari Bandung. Baik Bu Yaya, baru bisa Ya, mengetik katanya tadi ya. Pertanyaannya ya. sejauh mana diri ini untuk menghilangkan rasa dendam yang sangat menyakiti hati kita. Nah, itu tadi di sesi awal kita sudah kasih apa mapnya, kita kasih jalannya bagaimana dendam itu segera selesai dalam diri kita. Pertama, kita sadari bahwa ketika kita menyimpan dendam terlalu lama, apakah akan ada manfaat yang datang ke dalam diri kita? Itu poinnya jelas tidak akan ada manfaat yang datang ke dalam diri kita. Kemudian yang kedua, ketika kita bawa dendam itu ya ilal maut sampai kita wafat, apakah dendam itu akan menjadi bentuk cahaya atau menjadi bentuk kegelapan dalam kehidupan kita? Nah, kalau kita sudah memiliki makna itu, memberikan pengertian seperti itu kepada diri kita. Oh, dendam ini ternyata cuman bikin nyesek doang. Oh, dendam ini tidak bermanfaat setelah kematian. Ya sudahlah, lepaskan saja. Nah, itu sederhananya seperti itu ya, Bu ya. Kemudian dari Bu Ratna Tangerang ya. Saya sudah memaafkan, tapi kadang masih deg-degan kalau mendengar namanya. Wah, Masya Allah. Berarti ini sudah masuk ya ke dalam ranah-ranah yang mengganggu kondisi emosionalnya. Ketika disebutkan namanya, langsung dada berdebar. Segera dirilis, segera diselesaikan. Caranya bagaimana? Mari kita sama-sama sebelum kita tutup ya. Kita cleansing bersama-sama nanti Bu Ratna. Ikuti saya, dengarkan saya dari sana ya. Kita akan sama-sama mencoba cleansing secara bersama-sama di Zoom ini. Semoga ketika mendengar namanya sudah tidak deg-degan lagi dan sudah plong biasa-biasa saja. Memang ada orang yang sampai dengar namanya aja udah kayak nyesek, napasnya sesek. Karena apa? Ketika namanya disebutkan itu tombol film, tombol adegan yang dulu pernah terjadi yang berupa kaset kekecewaan, kaset sakit hati, kaset yang judulnya adalah kedoliman, itu ketika namanya disebut itu tombolnya akan apa ya, menjadi tombol player, menjadi tombol untuk memutar film itu kembali di otak kita. Nah, ketika otak kita memutarkan adegan itu, nah maka yang terjadi adalah sesak napas, dada berdebar-debar. Nah, itu akibat daripada mungkin sakit hati yang mendalam ya, yang belum kita lepaskan. Jadi kalau kita ditusuk dengan belati, apakah sebaiknya kita pegang terus belatinya atau kita buang? Pasti jawabannya adalah ketika ditusuk dengan belati kita buang belatinya. Kalau kita ditusuk kemudian kita diamkan dan kita pegang terus-menerus, maka belati itu akan semakin berkarat dan menyakiti diri kita sendiri. Maka jalannya adalah forgiveness, maafkan saja. Memaafkan itu bukan membuat orang menjadi leluasa berbuat dolim kepada kita. Justru memaafkan itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Maafkan ya.
Ibu Ratna. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan cahaya untuk mampu memaafkan siapapun yang telah menyakiti kita. Ya, begitu. Mari di sesi sebelum akhir ini saya ambil beberapa, ini ada dari apa ini? Produk dari mana? Produk dari Zoom ini ya, kita sudah bikin potongan-potongan ayat, serinya seri Jalan Keajaiban. Nah, ini seri Jalan Keajaiban, kita ambil beberapa potong ayat. Nanti yang mau pilih siapa nih ya? Ibu Yaya boleh Ibu Yaya? Bu Yaya boleh ya, Bu Yaya. Bu Yaya Dari boleh. Bandung. Heeh. Iya, ini cangklet. Oke, Bu Yaya, mana Bu Yaya? Ya, ya, Pak. Ini saya sudah ambil potongan-potongan ayat seri keajaiban. Jadi kita dinasihati oleh Allah melalui ayatnya, ya. Kemudian kita amalkan apa yang menjadi petunjuk dalam ayat ini. Bu Yaya, kelihatan ini? Ya, Pak. Ini saya hitung ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibu Yaya mau pilih yang mana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 aja. 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini saya ambil nomor 5 ya. Mangga. Ini akan, kalau kita amalkan sehari-hari, akan insya Allah akan memunculkan keajaiban. Dan sudah dipraktikkan oleh beberapa klien kita ya. Amin, amin. Nah, Ibu Yaya, ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Quran surah Az-Zumar ayat 53. Yang 53. mana Allah berpesan kepada Bu Yaya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Amin. La tai'asu mir rauhillah. Jadi nasihatnya untuk Bu Yaya, ya, pada hari ini jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah Maha memberi rahmat. Kemudian apa sih makna yang bisa kita petik hikmahnya? Ya, ini Bu Yaya ada maknanya. Sebesar apapun dosamu, kasih sayang Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Sebesar Amin. apapun apa harapan kita, itu pertolongan Allah lebih besar daripada apa yang kita harapkan. Amin. Lalu amalan apa yang harus dilakukan Bu Yaya? Istighfar, ya. Hari ini istighfar, lalu tersenyum minimal kepada 5 orang untuk memulai hari ini. Tersenyum kepada 5 orang yang ditemui hari ini, tersenyum, dan beristighfar yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tunggu dan rasakan akan ada keajaiban hari ini yang menghampiri Bu Yaya. Nanti kalau udah ada keajaiban boleh sharing-sharing di grup ya, di WAG ya, di grup WA-nya. Siap. Baik, Siap. itu pesan dari Allah kepada Bu Yaya ya. Katanya Amin. jangan berputus asa dari rahmat Allah. Mungkin satu lagi ya, Mas Rangga ya. Boleh. Ya. Ini 9 nih. Siapa yang mau on cam? Ayo monggo. Silahkan bisa di komen. Masih pada malu-malu kayaknya. Iya. Apa-apa awal pertemuan nih. Iya, masih pada malu-malu ini. Nah, ini ada dari Nomor WW. 8. Oh, Iya, Bu coba Wewe ini laki-laki apa perempuan? boleh nggak kita on cam nih? On Eh, cam ya. kita Izin on on cam. cam. Monggo. Biar enak nanti kalau ada pertanyaan. Bisa Assalamualaikum Ustazah. Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Anak perempuan Ustazah. Ustaz. Mm-mm. Baik. Mbak Wewe. Yang nomor berapa? 8 ya? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ambil yang nomor 8. Setelah diambil satu tadi ya. Pesan untuk Ibu Weiwei. Namanya Bu Weiwei ya.
Lupa diganti Allah Ustadz. Kenapa? Lupa diganti Ustadz namanya. Oh, lupa diganti. Oke. Pesan dari Allah untuk Bu Wewe ya, Quran Surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, barang siapa mengerjakan amal soleh, niscaya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Jadi Amin. pesannya adalah mengerjakan amal soleh. Apa hikmahnya? Kebaikanmu takkan hilang. Pasti akan aku balas dengan hidup yang damai. Masya Allah. Jadi kalau kita lagi gundah gulana, Bu Wewe, sedekah saja atau bantu orang, atau berbuat amal-amal soleh yang lain. Ya, silakan sedekah 5.000 kepada anak yatim, atau nasi bungkus kepada orang yang sedang istirahat di pinggir jalan, boleh diberikan sedekahnya kepada mereka, maka kedamaian akan menghampiri Bu Wewe dan balasan Allah itu pasti. Ambil satu niat Amin. kecil hari ini ya, berbuat baik dengan senyum dan sedekah. Oke, Amin insya Allah Ustadz. ya itu langsung dilakuin ya Bu Wewe ya. Insya Allah Ustadz. Silakan cari ladang untuk bersedekah. Siapapun di jalan boleh, di mana saja, atau ketika kita beli nasi di warung, kita gratiskan untuk satu orang, itu hati kita akan lebih damai. Amin. Ya, baik ya, karena waktunya sudah over, sudah jam 6 lewat, kita bersama-sama berefleksi diri, kita maafkan siapapun yang ada dalam kehidupan kita yang pernah mengecewakan kita. Semuanya boleh pegang dadanya sebelah kiri. Ya, pegang dadanya semua sebelah kiri. Tarik napas dari hidung. Keluarkan lewat mulut kita. Sekali lagi kita tarik napas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Sekali lagi tarik napas. Ketika menghembuskan kita ucapkan astagfirullah. Tarik napas dari hidung. Hembuskan astagfirullah. Astagfirullah. Kita ulangi. Astagfirullah. Kita ulangi. Astagfirullah. Boleh kita pejamkan, Bapak Ibu, mata kita pejamkan. Kita pegang dada kita, rileks sejenak. Pundak kita bagus. Dada kita rileks. Baik sekali. Perut kita rileks. Baik sekali. Katakan dalam diri, ya Allah, mulai hari ini aku niatkan untuk hidup yang lebih baik. Untuk hidup yang lebih bermakna. Maka aku maafkan siapapun yang telah menyakiti hatiku, ya Allah. Aku lepas segala yang menyangkut dalam hatiku, ya Allah. Aku bersihkan segala unek-unek dalam diri ini, ya Allah. Aku memohon kepada Engkau, ya Rabb. Jadikan hatiku lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia. Dan izinkan diriku, ya Allah, agar ketika aku bertemu dengan orang-orang yang pernah menyakiti, aku sudah bisa
bersikap biasa-biasa saja. Aku sudah bisa mengatur emosiku yang selama ini terpendam. Allah, Allah, lepaskan. Allah, ikuti ibu, bapak sambil bilang Allah dan lepaskan. Allah, Allah, Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga setelah pertemuan sesi pertama ini kita bisa memaknai apapun yang terjadi dalam hidup kita dikembalikan ke titik nolnya, yaitu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang terjadi di dunia ini tidak ada untung dan rugi. Katakan, semua yang terjadi kepadaku, yang pertama adalah untung, yang kedua adalah untung banget. Jadi kita tidak pernah merasa tidak beruntung. Kalau kita diuji, beruntung dapat pembelajaran. Kalau kita gagal, beruntung dapat proses. Dan ketika kita berhasil, berarti kita beruntung banget dengan keberhasilan yang Allah berikan kepada kita. Baik, terima kasih kepada semuanya Ayah Bunda. Insya Allah kita akan ketemu lagi di tanggal berapa yaitu ya Mas Rangga. Hari Rabu Nanti insya di-share Allah. di grup. Ya, yang Rabu. mau bertanya lebih lanjut, berinteraksi lebih lanjut, boleh bertanya di grup. Dan apabila ada yang mau ayat-ayat yang sudah kita sajikan dalam potongan-potongan ini menjadi pesan kehidupan kita yang relate untuk sehari-hari, silahkan bisa WA saja di grup nanti di grup. grup ya. Silahkan, ini nanti akan menjadi pesan yang cocok, yang menjadi arah dalam kehidupan kita. Baik, Masya Allah. saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ayah Bunda, terima kasih yang masih standby untuk hadir di live Zoom ini. Nanti insya Allah kita akan diskusi lagi di grup dan juga nanti insya Allah nanti akan dibuatkan juga resumnya kira-kira untuk di sesi pertama ini. Dan nanti di hari Rabu tanggal 25 Februari insya Allah kita akan bertemu lagi dan kita akan sama-sama belajar untuk menata hidup kita lebih baik lagi. Amin. Saya Rangga Afrian, mohon undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.